Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu selalu. Kami kembali datang menghadap-Mu untuk berterima kasih atas berkat hari baru yang boleh kami nikmati kembali. Dan biarlah hari ini tidak berlalu sia-sia. Kami ingin memuliakan-Mu selalu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu Bapa, berilah kami firman-Mu untuk menerangi jalan kami, untuk menyatakan hal-hal yang benar yang harus kami lakukan, dan menghindari hal-hal yang salah. Tolong tuntunlah kami ya Roh Kudus, dan ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Amsal pasal 4 ayat 7-9. Saya akan membacakannya untuk kita. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Mahkota Putri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berpenampilan menarik adalah salah satu keinginan seorang perempuan. Berbagai cara dilakukan perempuan, bahkan perempuan rela mengeluarkan biaya lebih besar dari kebutuhan lainnya agar dapat berpenampilan menarik. Pakaian, gaya rambut, beserta aksesoris lain menjadi perhatian. Produk-produk kecantikan, berbagai merek, dan klinik-klinik kecantikan semakin banyak bermunculan dan ditawarkan. Beberapa waktu yang lalu, sebuah ajang kecantikan, yaitu Pagelaran Putri Indonesia 2022, telah sukses dilaksanakan. Mahkota putri telah disematkan di kepala masing-masing 3 peserta terbaik dari total 44 peserta perempuan yang dihadirkan mengikuti kontes yang mewakili masing-masing provinsi. Mereka yang mewakili ini adalah perempuan yang dianggap layak mempresentasikan sosok perempuan Indonesia. Dengan melibatkan tenaga psikolog, para peserta dinilai tingkat kecerdasan dan perilakunya di samping penampilan menarik yang dimiliki. Memperoleh nilai terbaik dari 3B, yaitu Brain, Beauty, dan Behavior, akan tampil sebagai pemenang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keinginan untuk mempunyai penampilan yang menarik adalah hal yang wajar dan memang diperlukan. Tetapi kita tidak cukup hanya berpenampilan menarik secara lahiriah saja. Sebagai perempuan, kita harus mengutamakan kecantikan secara batiniah terlebih dahulu, karena kecantikan lahiriah itu tidak kekal atau sia-sia. Amsal 31 ayat 30. Perhiasan batiniah itu tidak binasa dan berharga di mata Allah, seperti yang dinyatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 3-4 berbunyi demikian. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perempuan dengan perhiasan batiniah adalah perempuan yang takut akan Tuhan, yang hormat kepada Tuhan, sehingga yang keluar dari mulutnya adalah hikmat dan pengajaran yang lemah lembut. Amsal 31 ayat 26. Ia berdandan dengan perbuatan baik. 1 Timotius 2 ayat 10. Dan senang bekerja. Amsal 31 ayat 13b.
Menjadi hal utama bagi perempuan untuk takut akan Tuhan atau menghormati Tuhan, karena takut akan Tuhan inilah permulaan dari hikmat. Dengan memiliki hikmat dari Allah, perempuan akan beroleh banyak pengertian, mampu mengendalikan diri, dan penuh dengan kasih, bertutur kata yang pantas, percaya diri, dan bertingkah laku sopan. Seorang perempuan dengan perhiasan hikmat yang berasal dari Allah yang ada pada dirinya, maka seorang perempuan itu akan ditinggikan dan dihormati, sehingga kehadiran perempuan di dunia ini sebagai penolong yang sepadan bagi laki-laki menjadi tepat, kehadiran yang perlu dihargai dan tidak boleh dipandang sebelah mata. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sejak awal penciptaan, perempuan dihadirkan dengan memiliki karunia, kekuatan, dan cara pandang yang berbeda-beda. Kesemuanya itu memancarkan keindahan atau kecantikan dan kekuatan dari dalam diri seorang perempuan. Bila perempuan merawatnya dengan beriman dan taat kepada Tuhan, perempuan akan menjadi perempuan yang cerdas, karena hikmat memperkenalkan pentingnya pendidikan. Perempuan akan berperilaku baik, karena hikmat memperkenalkan hormat, beriman, dan taat kepada Allah. Dan perempuan akan berpenampilan menarik, karena hikmat memampukannya memancarkan kecantikan dari dalam dirinya. Akhirnya, hikmat mengenakan karangan bunga yang indah di kepala perempuan sebagai mahkota putri yang indah yang menjadi miliknya. Menjadi perempuan yang siap menjadi saksi-saksi Kristus. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu yang telah menghadirkan kami di dunia ini dengan memberi kami tubuh yang sempurna, khususnya kami kaum perempuan. Kami memohon ampun bila selama ini kami tidak menghargainya dan berusaha untuk mengoreksi apa yang telah Tuhan berikan kepada kami, tanpa kami mengingat bahwa semua yang kami lakukan seharusnya untuk menjaga dan merawatnya. Dan kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini, yang mengingatkan kami kaum perempuan untuk mengutamakan perhiasan batiniah yang berasal daripada roh, yang berharga bagi Allah, yang kekal, yang tidak akan sia-sia, tidak seperti kecantikan lahiriah yang akan memudar, hilang seiring waktu. Kami mohon, ajarlah kami untuk pandai bersyukur dan berhikmat. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa, memohon pemeliharaan dan berkat Tuhan untuk seluruh umat-Mu, baik laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak, pemuda, pelajar, pekerja, hamba Tuhan, pemimpin gereja, dan pemimpin negara. Berilah kami hikmat dan kebijaksanaan, agar masing-masing kami pandai bersyukur, mampu memelihara berkat-Mu, dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Biarlah nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu kami bermohon. Dengarlah doa kami ini ya Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.